ini ada soal ya terkait dengan teknik sipil ya. Maksudnya kalau kan kalian teknik sipil ada beberapa pekerjaan ya. Salah satunya mungkin teknik yang sumber air ya. Jadi permasalahan tentang air. Nah, itu kan kalian juga harus mempelajarinya. Nah, di sini ada permasalahan. Jadi ada wadah air yang dia tuh bentuknya setengah bola, yang jari-jarinya itu 4 meter. Kemudian tanpa disadari ternyata ada lubang kecil di bagian paling bawah wadah sehingga air tersebut bocor dan tentu akan mengalir ya keluar dengan laju konstan yaitu sebesar 1 meter kubik per jam. Jika awalnya wadah itu tuh berisi air penuh ya, penuh berisi air. Pertanyaannya, seberapa cepat tinggi permukaan air turun ketika tingginya 3 meter? Kemudian setelah berapa lama air akan habis? Nah, ini sebagai petunjuk ya bahwa volume air itu setinggi H dalam wadah berbentuk setengah bola berjari-jari R ialah volumenya. Ya, Mah. Oh, ya, Mah. Punten, Mah. Ya. Ya, Pak. Masih, Mah. Oke. Ya, makasih ya, Ma. Ntar dulu ya, teman-teman ya. Mohon maaf, lagi hujan teman-teman di sini. Jadi ini tadi ditutup dulu jendelanya. Nah, tadi petunjuknya apa? Petunjuknya volume air yang setinggi H dalam wadah berbentuk setengah bola berjari-jari R ialah volumenya adalah Pi kali H kuadrat dikali R min sepertiga H. Silakan teman-teman dicoba kerjakan untuk soal berikut.
Oke, sambil teman-teman ngerjakan, kita review sedikit ya terkait beberapa materi kita. Jadi, bentar ya, saya buatkan. Ini kalian screenshot dulu boleh ya? Silakan di screenshot dulu sambil kalian ngerjakan, nanti sambil ini. Udah ya? Oke. Bentar, saya ini dulu. Oke, kita sambil review ya terkait dengan apa itu yang kita pelajari ya. Kemarin kita pelajari ada namanya relasi ya teman-teman ya. Ada namanya relasi atau fungsi ya. Jadi relasi ya, terus dan fungsi, terus kita belajar juga apa daerah asal ya. Daerah asal, kemudian kita juga belajar daerah hasil ya. Hasil. Nah, seperti itu. Daerah asal berarti DF, daerah hasil berarti FF ya. Nah, jadi relasi dari A ke B ya. Nih, jadi ada pemetaan, di sini ada domain, di sini ada kodomain ya, kodomain di sini. Ibu, maaf. Maaf Bu, Kecil ya suara saya ya? Enggak ada tulisannya, belum Bu. muncul. Apa tuh? Oh, sorry, Belum saya ada tulisannya. Tulisan Oh, di gitu. forum. Oke, ini kayaknya kalau di Jimit harus ini deh. Saya juga seluruh layar kali ya. Coba. Iya deh, kayaknya nggak bisa ini. Sorry ya, sebentar. Seluruh layar aja deh. Nah ini. Oke, sudah terlihat? Punten, sudah? Udah ya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi pertama kita akan belajar tentang itu kan kita belajar lagi. Kita kan kemarin belajar relasi dan fungsi ya, daerah asal, daerah hasil ya. Daerah asal namanya domain ya, kemudian daerah hasil namanya kodomain ya atau range. Nah, jadi di sini kalau kita punya ada himpunan A sama B ya, ada dua himpunan ini yang dimana himpunannya itu kosong, artinya kedua himpunannya itu ada anggotanya ya di A maupun di B. Nah,
F dikatakan fungsi. Nah, ini adalah F ya, dikatakan fungsi dari A ke B bila untuk setiap unsur X anggota dari A ya, itu menentukan dengan tunggal unsur yang ada di Y anggota dari B. Ya, jadi ini X-nya ada di A, Y-nya ada di B, seperti itu ya. Nah, domain disimbolkan dengan DF ya. Nanti penulisannya adalah di himpunannya adalah himpunan A gitu ya. Kemudian kalau RF itu himpunannya adalah di B gitu ya. Kalau misalkan seperti ini. Kalau di contoh seperti ini. Nah, ini penulisannya yaitu untuk di range-nya ini yaitu Y di mana Y sama dengan Fx di mana X-nya anggota dari himpunan A seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kalau fungsi dari apa? Ini anggota B ya. Jadi fungsi dari satu variabel bebas itu disimbolkan yaitu tadi ya, Y sama dengan Fx ya. Y sama dengan Fx gitu ya. Atau bisa juga kita tuliskan Fx, Y sama dengan 0 ya. Di mana X-nya ini adalah peubah bebas, sedangkan Y-nya ini adalah peubah tak bebas. Seperti itu ya. Oke, kemudian sebagai contoh ya, teman-teman perlu teman-teman ingat ya. Sebentar ini saya di bawahnya dulu, saya buatkan dulu di bawahnya lagi. Sambil teman-teman kerjain ya, jadi sambil difokuskan juga ke pengerjaan yang tadi. Nah, masih ingat ya bahwa kalau jadi saya minta teman-teman untuk menuliskan ya kayak keliling lingkaran, kemudian keliling persegi panjang, persegi ya. Nanti tolong gak harus dituliskan sih. Intinya kalian bisa ngeprint ya, bisa ngeprint kan banyak ya di internet ya sebagai misal keliling lingkaran, keliling persegi panjang itu rumusnya apa, kemudian luas persegi panjang dan sebagainya ya, volume juga ya dari kerucut dan sebagainya. Nah, kalian dijadikan satu di print ya, kemudian nanti ya disimpan ya, jangan sampai hilang. Pokoknya semuanya rumus-rumus terkait dengan bangun ruang, bangun datar kalian kerjakan ya, nggak usah dikumpulkan atau dikumpulkan nggak usah lah ya, karena itu kan tugas kalian ya, memang suatu kewajiban ya istilahnya memang harus dipahami juga, dihafalkan juga malahan harusnya apa itu keliling lingkaran dan sebagainya ya. Jadi nggak usah dikumpulkan nggak apa-apa tapi tolong dikerjakan. Jadi ada namanya keliling lingkaran ya. Jadi keliling lingkaran itu rumusnya apa teman-teman masih ingat? 2 2 VR. 2 PR betul. R-nya adalah jari-jari ya. Dan di sini K-nya itu adalah variabel tak bebas. Kenapa? Karena kelilingnya tidak bebas ya karena dia bergantung daripada si jari-jari ya. Makanya dia bilang variabel tak bebas, artinya variabelnya bergantung daripada variabel lain gitu ya. Sedangkan kalau R-nya di sini adalah variabel bebas ya. Sedangkan P-nya di sini adalah konstanta ya atau ketetapan, yaitu kita punya biasanya 22/7 ya atau bisa kita punya 3,14 sekian ya. Oke. Kemudian kalau misalnya ada dua fungsi ya misalnya ada fungsi dua peubah bebas berarti nanti teman-teman bisa buatkan Z sama dengan artinya dia bergantung daripada X sama Y ya. Artinya dia bergantung tidak hanya X saja tetapi variabel Y juga ya. Atau biasanya dituliskan yaitu adalah Fx, Y, Z. Jadi ini penulisan yang variabel bebasnya tak bebasnya di akhir gitu ya. Sama dengan 0. Ya, jadi X sama Y-nya adalah peubah bebas, kemudian Z-nya adalah peubah tak bebas. Nah, kemudian apalagi yang perlu kalian ingat namanya volume ya, volume dari silinder. Volume silinder itu apa? Teman-teman tahu? Silinder, tabung, Alas kali tinggi. alas kali tinggi, betul. Luas alas dikali tinggi ya. Kalau di sini biasanya silinder kan dalam bentuk alasnya dalam bentuk apa lingkarannya. Jadi luas alasnya adalah pi r kuadrat ya, tinggal dikalikan dengan T seperti itu. Nah, jadi di sini V-nya itu tak bebas, ya variabel tak bebas, sedangkan R sama T-nya ini dia menjadi peubah bebas ya. Kemudian nanti kalau memang ada ada fungsi di mana fungsinya itu bergantung daripada banyaknya variabel bebas itu ada sebanyak n. Jadi dia bergantung daripada x1, x2 dan seterusnya ya sampai xn nanti atau bisa dituliskan yaitu f x1 dan seterusnya sampai xn, z seperti ini ya sama dengan 0.
Jadi di sini X1 sampai Xn adalah purba bebasnya, sedangkan Z-nya ini adalah purba tak bebasnya ya. Kalau misalkan ada fungsi 3 variabel, contohnya apa? Fungsi 3 variabel contohnya volume balok. Nah, volume balok, masih ingat teman-teman rumusnya apa? Panjang? Kali lebar. Ya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Kalau volume kubus berarti sisi kali sisi kali sisi ya, berarti sisi pangkat 3 ya, karena sisinya sama. Oke, jadi di sini V-nya itu adalah variabel tak bebas, sedangkan lebar sama tingginya adalah variabel bebas seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada namanya jarak ya. Jarak antara titik, misalkan kita punya A X1, Y1 dengan misalnya jarak dengan titiknya adalah X2, Y2. Dirumuskannya itu adalah seperti ini. Akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2. Atau kita tukar ya. X2 kurangin X1 kuadrat X2 min Y1 min Y1. Gimana sih ngomongnya? Y2 min Y1 kuadrat gitu ya. Bukan seperti itulah. Nah, ini adalah jarak antara kalau misalnya ada sebuah titik, yaitu di sini kalau kita punya sumbu X, di sini sumbu Y ya. Kemudian ini titik di mana X1, Y1, kemudian di sini ada X2, Y2, berarti jaraknya ya, jarak antara mereka ini adalah dirumuskan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, nanti hasilnya diakarkan ya. Itu jaraknya ya. Seperti itu ya. Misalnya di sini A-nya, titik A, di sini titik B. Oke, nah teman-teman masih ingat ada namanya lingkaran ya. Ada persamaan lingkaran ya. Di persamaan lingkaran itu secara umum kalau kita punya ya persamaan lingkaran, kalau misalnya kita punya pusatnya itu adalah di C, yaitu H, K ya. Misalkan ada pusat lingkarannya, ada lingkaran ya. Di sini pusatnya adalah H, K, misalkan di sini ya. Titik pusatnya yaitu adalah H, K. Apa? Jadi persamaan lingkaran, saya tuliskan aja ya. Persamaan lingkaran yang berpusat di C sama dengan ini. C, H, K ya. Jari-jarinya apa? Dengan jari-jarinya adalah dengan berjari-jari, boleh lah ya. Dengan berjari-jari adalah sebesar R ya. Nah, persamaan lingkarannya adalah apa? Nah, yuk kita punya apa? Kalau persamaan lingkarannya, kalau kita pusatnya H, K, jari-jarinya R, kita punya X min H ya, kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, betul ya. Nah, di sini persamaan lingkarannya ya. Nah, atau bisa juga kita tuliskan jadi persamaan lingkaran secara umum ya. Secara umum yaitu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. Nah, di sini kalau kita punya persamaan lingkaran secara umum seperti ini, berarti dia punya pusat, yaitu apa? Pusatnya punya pusat, yaitu min setengah A, min setengah B, dan jari-jarinya itu adalah sebesar 1/4 A kuadrat plus B kuadrat min C ya. Seperti itu. Ini kan secara umum ya teman-teman terkait dengan persamaan lingkaran. Oke, kemudian apalagi di sini nanti kalau ditanya jarak antara titik min 5,3 sama B-nya min 2,1 jaraknya berapa? Bisa nih? Bisa ya? Akar dari apa yuk? Jarak yang mana Ibu? Ini jarak antara A sama B. Jadi 2 dikurang min 5 kuadrat. Ya, jadi hasilnya 5 min 2 kuadrat. ya, coba silakan. Akar 58. Berapa? Akar 58.
antara 58 ya, akar 58. Kok nggak mau ya? 58 ya? 58 gini ya? Oke. Oke, nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus fungsi itu ada apa aja kemarin? Ada trigonometri, kemudian ada fungsi apa aja? Ada fungsi linier ya. Kemarin kan ada fungsi linier, fungsi polinom ya mungkin lebih tepatnya biar lebih perumum ada polinom. Nah, polinom ada apa aja? Ada linier ya. Berarti dia pangkat tingginya adalah 1 gitu ya. Kemudian ada kuadratik ya, kuadrat gitu ya. Polinom persamaan kuadrat berarti pangkat tingginya adalah 2 gitu ya. Kalau kubik ya berarti pangkat tingginya adalah 3 dan seterusnya. Kemudian ada apa lagi? Ada di sini ada fungsi aljabar ya. Polinom itu fungsi aljabar. Kemudian ada fungsi transenden ya. Transenden. Nah, transenden apa aja? Ada fungsi trigonometri ya, yang kemarin kita pelajari ya, trigonometri, terus logaritma, eksponensial, kemudian nanti akan dipelajari hiperbolik ya, seperti itu. Nah, kalau kita punya nanti di tentang benda satu ya atau linier, teman-teman tentu pernah ada yang namanya kita membentuk persamaan garis ya. Jadi kalau ada dua titik seperti ini, misalnya ada XA, YA sama B, XB, YB seperti ini ya. Nah, berarti untuk persamaan garisnya, teman-teman akan dapatkan Y min YA per YB min YA sama dengan X min XA per XB min XA gitu ya. Jadi kalau ada dua titik kan di video juga ada ya, kalau ada dua titik seperti kan sebenarnya dia pakai yang Y min Y1 sama dengan M gitu kan ya. X min X1 gitu ya. Nah, gradiennya nanti ada rumusnya sendiri ya, yang Y2 min Y1 ya di video tersebut ya, per X2 min X1 seperti itu. Ini sama aja intinya Maya. Oke, nah nanti teman-teman akan peroleh nanti dapat persamaannya ya. Boleh pakai ini boleh ya, atau boleh langsung ini juga boleh. Jadi sama aja nih, nanti ada dua titik, misalnya titiknya adalah X1 Y1, B-nya titiknya X2, Y2 seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya, jadi ada coba tentukan persamaan garis yang melalui titik A-nya adalah 9,6, terus B-nya adalah 7,8. Nah, berarti kalau kita seperti ini, kita cari persamaan garisnya. Teman-teman boleh pakai ini boleh. Jadi kita punya X1 di sini Y1, X2 Y2. Cari dulu gradiennya ya. 8 dikurangi 6 per 7 dikurangi 9. Nah, ini berapa ya? Hasilnya berapa nih? 2 per min 2 ya. Jadi min 1. Benar nggak? Benar ya. Oke. Y min Y1-nya adalah 6, berarti min 1 X min X1 itu adalah 9. Seperti itu ya. Nah, boleh sampai sini boleh, atau nanti dibuat Y sama dengan sesuatu ya. Baiknya dibikin Y sama dengan sesuatu. Nah, nanti kalau bentuk Y sama dengan sesuatu, berarti ini namanya fungsinya fungsi eksplisit ya teman-teman ya, eksplisit. Tapi kalau implisit, kalau dia bentuknya misalkan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Jadi dibuat sama dengan 0, dia namanya implisit. Kalau eksplisit, berarti dibuat Y sama dengan sesuatu, atau Y sama dengan misalkan kita punya MX plus C ya. Kalau di persamaan ini, seperti itu. Oke ya. Kemudian apalagi ya, di sini ada fungsi kuadrat ya. Kemudian fungsi kuadrat, kemudian ada fungsi kuadrat berarti nanti ada mencari, kalau fungsi kuadrat kita punya Y sama dengan AX kuadrat tambah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Ini untuk kalau kita mencari suku-sukunya ya, X1, X2-nya ya, kita bisa dapatkan dengan rumus ABC ya teman-teman ya, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Seperti itu ya, atau bisa teman-teman difaktorkan, boleh, misalkan
bisa kita punya contoh ya 2x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Kalau misalnya bisa difaktorkan, silakan difaktorkan. Tapi kalau memang dirasa sulit, bisa menggunakan rumus ABC seperti ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian nanti penyelesaiannya ya, jadi bisa dengan menggunakan rumus ABC ya di persamaan kuadrat seperti ini. Oke ya, kemudian apalagi yang kita review ya, di situ ada kemarin ada belajar tentang fungsi trigonometri ya. Nah, teman-teman juga perlu dipelajari itu ya di trigonometri apa misalnya derajat berubah menjadi putaran seperti apa gitu ya kemarin ya, terus jadi pi radian seperti apa gitu ya. Nah, silakan. Terus sama pelajari juga kalau cos itu apa? Cos itu kan samping per miring gitu ya dan sebagainya, kotan dan sebagainya. Terus sudut-sudut ya 0 derajat dan sebagainya ya. Nah, itu silakan dipelajari juga ya sudut-sudut istimewa dan sebagainya ya. Oke, kemudian hubungan fungsi trigonometri juga ya jangan lupa ya kalau kita punya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1 ya dan seterusnya ya. Terus penjumlahannya nanti kita punya sin A plus B jadinya apa tuh ya kemarin ya sin cos sin gitu ya. Sini positif ini AB seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kos seperti apa, kalau tan seperti apa, kemudian sudut rangkap kan kemarin kita juga pelajari ya, sampai rangkap 3, sampai dan seterusnya ya. Terus kemudian nanti grafik-grafik ya, kemudian ada fungsi ganjil genap ya. Kalau ganjil, kalau sin itu masuk ke dalam fungsi ganjil atau genap teman-teman? Masih ingat? Sin itu masuk ke dalam fungsi ganjil ya. Kenapa? Karena sin min 60 derajat itu sama dengan min sin 60 derajat seperti itu ya. Kalau fungsi genap itu apa? Contohnya adalah cos. Jadi kalau kita punya cos minus 45 derajat misalkan, itu hasilnya akan sama dengan cos 45 derajat ya. Jadi kalau di fungsi ganjil itu adalah f min x sama dengan min fx, sedangkan kalau di fungsi genap f min x sama dengan fx ya. Teman-teman di awal sudah saya jelaskan juga nih ya fungsi ganjil dan fungsi genap seperti itu. Oke, nah terus ada beberapa dalil ya dalam segitiga kayak contohnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C gitu ya. Nah, kalau luas segitiga diketahui seperti apa? Misalkan akar S min A, S min B, S min C gitu kan ya. Nah, S-nya apa? Yaitu setengah A plus B plus C seperti itu ya. Oke, nah nanti ada eksponensial. Nah, kemarin teman-teman juga belajar tentang eksponensial kan? Nah, di eksponensial juga sama ya. Ada perlu sifat-sifatnya perlu teman-teman perhatikan seperti apa? Seperti kayak misalkan A kali A kali A kali A sampai sebanyak N berarti A pangkat N gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Kemudian logaritma juga jangan dilupakan ya. Nah, jadi kalau misalkan contoh kalau di eksponen kan kita punya misalkan sebagai contoh aja ya untuk pengingat aja misalnya A kalikan B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N seperti itu ya. Kemudian kalau di logaritma kalau kita punya A log X ditambah A log Y itu akan sama dengan A log X kalikan Y seperti itu ya. Kalau kita punya A log X per Y itu akan sama dengan A log X dikurangin A log Y. Betul, min A log Y ya. Oke, nah seperti itu teman-teman. Terus kalau kita punya A log X pangkat N. Nah, jadi ini pangkatkannya itu adalah X-nya ya. Jadi bisa kita keluarkan N-nya. Jadi N A log X. Kalau kayak gini, yang jadi pangkatnya itu bukan si X-nya tapi semuanya. Nah, nggak bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ya, ini kurang tepat ya. Jadi yang tepat seperti ini ya. Nah, kemudian ada salah satu contoh grafik fungsi eksponensial. Nah, teman-teman bisa juga di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Nah, jadi eksponensial dia melalui yaitu dilalui selalu apa ketika X-nya 0 kan Y-nya 1 ya. Kan E pangkat 0 itu sama dengan 1 kan ya. Nah, jadi selalu melewati 1 ya di sini adalah grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Kemudian kalau kita punya di satunya lagi ini nah ini apa aja gini ya. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan setengah pangkatkan X ya. Kemudian kalau logaritma kebalikannya ya. Misalnya di sini dia melalui satunya di sini.
Jadi ini adalah logaritma ya. Sorry. Nah, itu ya. Ini adalah Y sama dengan, ini mungkin gambarnya memang kurang bagus ya, saya hapus dulu kali ya. Sini aja ya, sampingnya ya. Nah, sini X, di sini adalah Y, di sini 1 ya. Nah, ini kita logaritma, grafik logaritma seperti ini ya. Ini adalah grafik logaritma Y sama dengan 2 log X ya. Seperti itu. Nah, apalagi yang perlu diperhatikan bahwa ingat ya bahwa A di sini harus bernilai positif ya, dan dia itu A-nya itu di antara 0 sampai 1. Kemudian X-nya di sini tidak boleh negatif ya. Artinya di sini tidak boleh bernilai negatif. Jadi selalu bernilai positif ya. Atau kita bisa tuliskan X-nya bernilai positif, Y-nya X-nya lebih besar pada 0, Y-nya juga harus lebih besar pada 0 ya. Itu syarat awalnya. Nah, coba teman-teman digunakan kalkulator, coba saya pengen tahu log dari 2 bisa ya, dapatnya berapa coba? Kalkulator ini kita uji coba kalkulator teman-teman ya. Log 2 0,3010. 0,301 sama ya. Oke. Sekali lagi log 3 0,477. Oke ya, sama ya. Jadi semuanya sudah bisa ya menggunakan kalkulator ya terkait dengan logaritma. Yang eksponen coba pangkat 2 berapa teman-teman hasilnya? Apa Bu? pangkat 2. Pangkat 2 eksponen pangkat 2. Pangkat 2. Euler nih, bilangan Euler kan kemarin ya? Ayo, 0 yakin? 7,38. Ya, 7,389056099 ya. Oke. Sip ya. Jadi nanti teman-teman bisa dicoba lagi ya, terkait dengan ini. Kemudian apalagi yang kemarin kita pelajari ya, turunan ya. Nah, turunan sifat-sifatnya kayak misalnya kalau kita punya U kalikan V, berarti turunannya apa teman-teman? U aksen Aksen dikali V tambah V dikali aksen dikali U. ya, betul. Oke, kalau kita punya U per V, teman-teman, hasilnya apa? U aksen dikali V dikurang U aksen dikali U dibagi V kuadrat. Oke, siap. Terus kalau kita punya seperti ini, misalnya Y sama dengan 3X plus 10 pangkat 2021. Coba teman-teman turunkan. Bisa pakai misalkan pakai aturan rantai ya kan ya. Misalkan U-nya apa teman-teman? 3X. Yuk, U-nya. Dimisalkan kita misal U-nya sama dengan apa? Sini aja lah ya. Saya ulangi ya. Y-nya sama dengan 3X plus 10 pangkat 2021. Sebentar. Oke, berarti U-nya sama dengan 3X plus 10. 3X plus 10 ya. 3X plus 10 betul. Berarti kalau kita punya DU per DX sama dengan 3. Oke. Berarti kalau kita punya seperti itu, DY ini kan berarti Y-nya sama dengan U pangkat 2021. Berarti DY per DU sama dengan 2021 U pangkat kali 2020. betul. U pangkat 2020. Oke. Berarti kalau kita mau nyari DY per DX itu sama dengan apa, teman-teman? DY per DU dikali gitu kan ya? DU per DX. Betul. DY per DU-nya berapa? 2021 U pangkat 2020 DU per DX-nya adalah 3. Pertanyaannya udah selesai sampai sini? Belum Bu, U-nya Belum. dinaikkan dulu. Ya, betul. U-nya jangan lupa diganti menjadi 3X plus 10. Jadi seperti ini ya. Ini dikali 3. Boleh ini kalikan dulu nih berapa gitu ya. Menggunakan kalkulator. 2021 dikali dengan 3. Nah, hasilnya adalah 6063 3X tambah 10 pangkat 2020. Seperti itu ya.
Oke. Nah, di matriks teman-teman apa saja yang sudah dipelajari? Mungkin yang pertama kita review sedikit ya mungkin ya. Yang pertama di sini ada slide-nya Pak Adolf ada ya? Tentang matriks ya, sebentar. Slide apa namanya modulnya ya? Ada nggak ya tentang matriks? Ada kayaknya. Ini sambil teman-teman kalau jangan nunggu saya ya, sambil kerjakan tadi soalnya. Udah selesai belum yang tadi soalnya? Baru yang B-nya, Bu. Baru yang bagian B-nya. Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu ya sebentar. Ini saya nyari dulu. Polbanda. Bab berapa ya? Bab 1 ya. Bab 3, Bu, kalau Bab 3 ya. matriks Baik. Pak Adolf. Matriks. Oke. Oke, ini saya izin share screen dulu. Oke. Oke. Nah, kemarin ada matriks ya. Matriks yang isinya baris sama kolom ya kan. Nah, per baris teman-teman tahu ya. Nah, orde berarti ukuran ya, ukuran matriksnya. Nah, kalau di sini 3 kali 2 berarti ini apa? 3 itu menyatakan apa? Banyaknya apa? Baris. Baris, betul. Jadi banyaknya baris. Sedangkan 2 ini menyatakan banyaknya kolom. Oke, betul ya. Jadi kalau kita punya di situ banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom, jangan ditukar ya. Nah, kemudian ada matriks kolom, ada matriks baris, matriks persegi ya. Kenapa? Karena banyaknya baris sama banyaknya kolom itu sama, makanya dia dikatakan persegi. Kemudian ada matriks diagonal ya. Nah, matriks diagonal di mana selain dia diagonal utamanya dia 0 nilainya ya, makanya di selain ini dia 0. Nah, jadi dia disebut dengan matriks diagonal. Kemudian matriks identitas ya. Nah, matriks identitas, matriks satuan, tapi saya biasanya seringnya ngomongnya matriks identitas ya. Jadi nggak masalah juga sih, sebenarnya sama aja dengan matriks satuan. Nah, ini ya, I3, ini berarti dia 3 kali 3 ya. Kemudian ada matriks 0 ya, jadi semuanya 0 semua. Kemudian ada matriks simetri. Nah, simetri itu artinya AIJ sama dengan AJI. Jadi kalau barisnya ini baris pertama kolom baris kedua kolom pertama itu akan sama dengan kolom kedua baris pertama gitu ya. Nah, ini antisimetri seperti ini ya, AIJ sama dengan minus AJI. Kemudian segitiga atas. Jadi di sini ada segitiga atas ya. Kemudian ini ada segitiga bawah ya contohnya. Nah, kemudian ada operasi perkalian antar matriks ya. Nah, perkalian antar matriks di sini tentu karena di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 2, ini 2 kali 2. Jadi artinya di sini harus sama ya. Antara kolom yang di matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris yang ada di matriks yang kedua. Seperti itu ya, syarat harus dipenuhi. Dan tidak selalu dia bersifat komutatif ya. Artinya kebanyakan memang matriks itu dia bersifatnya itu tidak komutatif. Jadi artinya kita kebanyakannya itu secara umum ya, A kalikan B itu tidak sama dengan B kalikan A ya. Jadi secara umum dia uh, tidak komutatif ya. Kemudian kalau kita punya seperti ini ya, jadi meskipun sudah menyatakan tadi ya, nah teman-teman masih ingat perkalian matriks kalau kita punya saya sebut aja A-nya itu adalah misalkan 1, 2, 3, 4. B-nya adalah 5, 6, 7, 8. Coba teman-teman kalikan A kalikan B, silakan dicoba dulu.
Berapa hasilnya teman-teman? 19. 19. Oke. Bisa ya. Berarti nanti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ini per baris, ini per kolom. Berarti 1 kali 5, 1 kali 5, ya. 5 tambah 14, 19 ya. Dan 19. seterusnya. Oke. Ini berapa? 19. Ini 22. bisa 22. Ini 43. 3 terus 50. 50. Sama ya semua ya. Oke. Sama, Bu. Sama, oke, siap. Nah, kemudian di sini 2 kali A berarti setiap anggotanya atau setiap elemen kita kalikan dengan 2 ya. Seperti itu. Terus kalau ada transpose berarti awalnya dia baris menjadi kolom ya. Kemudian ada determinan ya. Determinan, nah misalkan seperti ini ya. Apa? Determinan bisa ya teman-teman ya. Misalkan 2 kali 2 seperti apa dan sebagainya. Nah, ini bisa ya. Bisa juga dengan OBE dan oke. Oke apa? Yuk. Operasi baris elementer. Kalau K berarti kolom ya. Oke ya. Nah, kemudian teman-teman bisa ini mengerjakan ini? Masih ingat? Halo? Kenapa? Halo? Lupa? Gimana? Pada diem semua? Ya Bu, Kedengaran nggak kayaknya sih? lupa. Ya, Bu. Oke, nah ini sih kita ambil contoh dulu ya di sini. Mana sih? Nah, operasi baris elementer itu ada 3 metode ya. Operasi pertama, operasi kedua, operasi sama operasi ketiga. Kok gini? Sorry. Nah, jadi operasi pertama berarti kita menjumlahkan baris ke I dengan K kali baris ke J. Sedangkan operasi kedua kita menukar baris ke I dengan baris ke J. Sedangkan baris ketiga yaitu mengalihkan bilangan real K. Jadi seperti ini ya. Nih, ini contohnya ini apa ini? Nih. Oke. Nah, ini kita punya apa nih? 8, 7, 3, 6. Berarti kita ganti dengan R1 min R2. Jadi apa? Nih, kita mau ngerubah si namanya baris pertamanya ya. Yaitu dengan kita rubah yaitu dengan cara 8 ini kan R1 ya. Berarti 8 dikurangi 3 itu kan 5. 7 dikurangi 6 itu adalah 1. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi artinya yang awalnya determinannya tadi di sini 8 kalikan 6 berapa? 48 dikurangi 7 kalikan 3 21. Yaitu 27 determinannya dia menjadi 5 kalikan 6 30 dikurangi 3 hasilnya adalah 27. Jadi mau ngerubah seperti ini ataupun memang dari awal itu akan sama hasilnya ya. Determinannya akan sama. Kemudian jika operasi kedua ini ya, determinan berubah tanda. Nah, ini juga nanti determinan akan berubah tanda ya. Jadi misalkan dia awalnya tadi awalnya kita mau 8736. Jadi kita tuker gitu barisnya ya. Nah, jadi kita awalnya ini baris kedua jadi baris pertama, 87 harus baris pertama jadi baris kedua, seperti itu ya. Nah, tentu akan determinan juga akan berubah ya. Yaitu di sini awalnya positif, dia akan berubah jadi negatif ya. Jadi akan berubah tanda saja. Kemudian bukan saja memang berarti maksudnya berubah tanda gitu ya. Nah, kemudian kalau kita kalikan dengan 1 per K ya. Nah, jadi kalau kita awalnya misalnya 27, kita kalikan dengan 1 per K. Jadi yang awalnya tadi teh 8 kita kalikan dengan 2 ya. Itu akan jadi 16, 7 kalikan 2 itu adalah 14. Ternyata determinannya hasilnya adalah ini ya. Nah, ini akan sama aja dengan determinannya itu akan sama aja dikalikan 2 juga ya. Seperti itu. Oke, nah itu kemudian lagi ya. Ini contohnya juga ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan cara lain ya.
Pernah ada cara lain kalau kalian pernah ngerjakan? Misalkan untuk 3 kali 3 ya, bisa juga kita pakai seperti ini ya. Nah, ini 4, 2, 2, 2, 4, 2 ya. Nah, jadi dikalikan ini. Masih ingat dulu di SMA? Dikurangi gitu ya. Jadi 4 kali 4 kali 4. Berarti 4 kali 4 kali 4 berapa tuh? Ya. Ditambah 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3 ditambah 2 kali pangkat 3 lagi dikurangi yang ininya sekarang 4 kali 2 kali 4 kali 2 ditambah 2 kali 2 kali 4 gitu ya. Sorry, ini ditambah yang ini sekarang 4 2 2 4 2 kali 2 seperti itu ya. Nah, kalian bisa ya menghitung kalkulator ya. Atau bisa juga nanti pakai inverse ya, matriks inverse matriks ya. Nah, ada namanya matriks singular sama tak singular. Kemarin sudah di awal kan sudah diingatkan apa itu tak singular ya. Kalau dia tak singular itu berarti dia punya inverse ya, determinannya itu tidak sama dengan 0. Tapi kalau singular ya berarti kebalikannya ya, berarti dia tidak memiliki inverse. Jadi artinya determinannya apa? Dia tidak punya inverse, berarti determinannya sama dengan 0 gitu ya. Nah, nanti berlaku seperti ini, A inverse sama dikali A itu sama dengan matriks identitas, kemudian A kalikan A inverse sama dengan matriks identitas juga, seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman untuk mencari inverse, masih ingat ada kofaktor, minor kofaktor? Masih ingat? Kenapa sih dia suka gerak sendiri? Ayo. Sudah lupa? Suatu, kenapa lupa tuh? Coba. Rizky, lupa Rizky? Iya Bu. jarang ngerjain jadi lupa. Oke, jarang dikerjain lagi ya, jadi lupa ya. Oke, coba Aisyah. Halo Aisyah. Aisyah juga lupa. Mana Aisyah? Halo? Kemana nih Aisyah? Apa lagi ngambil jemuran? Ya sudah, kita lanjut lagi ya. Oke. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau kita mau determinan mencari inverse ya, itu adalah sama dengan 1 per determinan ya. Kita dulu cari dulu apa teh namanya determinan, kita anggap aja misalnya det ya, simbolkan dengan det. Det. Nah, seperti itu ya. Atau biasa juga kadang ada juga nuliskan seperti ini determinannya. Nah, dikali dengan ininya, dikali dengan kofaktornya. Nah, atau adjoin-nya bahasanya ya, matriks adjoin. Matriks adjoin-nya. Nah, gimana nih caranya mencarinya? Gini teman-teman, kita cari determinannya dulu. Cari nih, saya dapat nih determinannya, hasilnya adalah misalkan nih contoh saya belum dapat ya, saya belum sempat ini juga hasilnya ini ya, anggap aja min 6 ya. Nah, habis itu kita cari adjoin-nya. Caranya gimana? Nah, ini kan kita bikinkan dulu teman-teman. Matriks adjoin itu kita bikinkan dulu matriks kan karena 3 kali 3 kita akan bikinkan 3 kali 3 juga. Kemudian tandanya di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Apa namanya kayak berlawanan gitu loh. Gitu ya. Kemudian setelah itu kalian bikin ini matriksnya. Bukan matriks determinannya. Ya. Ini sangat-sangat kecil sekali ya. Nah, kemudian ini kan kita mau di baris pertama. Yang pertama artinya teman-teman tutup baris pertama kolom pertama. Nah, sisanya apa? 3 2 2 1. Nah, kemudian yang kita mau ngambil yang ini misalkan berarti baris pertama kolom kedua. Nah, kita hilangkan saja baris pertama kolom kedua. Sisanya adalah 0 2 1 1. Nah, baru kalian tinggal determinankan aja 3 kalikan 1 dikurangi 2 kalikan 2 min 1 dan seterusnya ya min 1 dan seterusnya. Lalu jangan lupa hasilnya nanti ya
min 1 dan seterusnya ya. Nanti hasilnya min 1, 2, min 3 dan seterusnya. Nah, ini kita transpose ya, jadi awalnya change seperti ini kita transpose menjadi awalnya min 1 baris jadi kolom ya, kolom jadi baris lah bahasanya gitu ya. Lalu tinggal disubstitusi saja seperti itu ya. Oke, masih ingat? Oh ya Bu, udah ingat Bu. Ingat ya? Mulai ingat. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini paham gak nih? Nah, ini ingat atau ingat lupa? Atau lupa ingat? Masih ingat nih? Ingat Bu. Udah ingat. Ingat ya. Oh. Udah. tadi lupa ya, lupa sesaat ya. Alhamdulillah ya. Yang penting jangan lupa seterusnya ya. Nah, ini tadi namanya ini metode apa namanya teman-teman? Ada yang tahu? Sarus ya? Sorus ya? Sama aja. Oke. Ya, insya Allah teman-teman hafal lah ya. Oke, kemudian nih, ini benar yakin nih udah ingat ya, AIJ apa? Kalau kita punya awalnya matriks A, strip identitas, terus kita rubah gimana caranya, dia akan berubah menjadi matriks identitas di inverse-nya matriks diperbesar ya namanya teman-teman ya. Matriks yang diperbesar. Jadi matriks yang diperbesar A strip I itu akan berubah menjadi I strip A inverse. Bisa nih ngerjakannya? Ingat? Ingat ya? Insya Allah Bu. Ingat Pernah ngerjain gitu. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Sip. Kita lanjut ya reviewnya ya. Nah, nanti coba kalian bisa di sini ada sistem persamaan linear ya. Ada metode inverse matrix ya. Kalau kita punya matriks A dikali vektor X sama dengan vektor B gitu ya. Terus apalagi, nah ini ya, berarti kalau kita A kalikan X sama dengan B, vektor B, nah ini kita kalikan dengan inverse-nya, tapi kan di sini ada sebelah kiri, ini juga harus di sebelah kirinya ya teman-teman ya. Ingat ya tadi kalau secara umum matriks itu perkalian matriks bersifat tidak komutatif ya. Jadi A kalikan B tidak sama dengan B kalikan A ya. Jadi hati-hati, jadi kalau sebelah kiri ini juga sebelah kiri. Nah, A inverse kalikan A itu adalah matriks identitas dikali vektor X sama dengan A inverse dikali vektor B. Jadi X vektor X sama dengan A inverse dikali dengan vektor B. Seperti itu ya. Nah, seperti itu nanti teman-teman silakan. Ini sudah ingat ini? Bisa ya? Berarti cari dulu inverse-nya. Kalian bikin dulu seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 0, 3, 2, dan seterusnya. Ini X, Y, Z, 3, 6, 3. Kemudian nanti cari inverse-nya ya. Cari inverse tadi ya. Kita pakai 1 per determinan dikali matriks A join gitu ya. Nah, tinggal dikalikan nanti hasilnya apa? Lalu dikalikan dengan vektor si B. Nah, bisa ya. Kemudian ada eliminasi Gauss ya. Eliminasi Gauss seperti ini ya. Misalkan kita ada contoh ada 1, 2, 3, 0, 3, 2. Ini kalian bikinkan dulu seperti ini matriks yang diperbesar. Lalu kalian OBD atau BE gitu ya. Nah, sehingga nanti akan diperoleh menjadi matriks segitiga atas ya. Ini jadi matriks segitiga atas. Nah, sehingga tinggal kalian mainkan saja dari bawah. Yaitu adalah apa? Min 2 dikalikan Z sama dengan 0 ya. Kemudian 3 kalikan Y tambah 2 kalikan Z sama dengan 6 ya. Kemudian X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 3. Nah, kalian substitusikan nanti udah dapat, tinggal substitusikan ke selanjutnya. Udah dapat, substitusikan selanjutnya ya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ada apa lagi ini? Ada penerapannya ya pada masalah osilasi atau vibrasi ya. Nah, seperti itu. Nah, kita punya nanti nilai eigen. Masih ingat nilai mencari nilai eigen?
Belum sampai sini Bu sama Oh, Iya Bu, oh, belum sampai oke. sini. Siap, siap, siap. Kita bahas ya, langsung ke contoh saja dulu ya. Kalau teman bisa baca ini ya, jadi kan kalau kita punya AX sama dengan lambda X ya dengan A-nya dalam matriks persegi, sedangkan lambdanya itu adalah suatu skalar ya, skalar itu berarti bilangan ya, biasanya bilangan real. Kemudian kalau X-nya, vektor X-nya sama dengan vektor 0, ini bukan 0 ya, tapi vektor 0 isinya berarti 0, 0, 0 ya anggotanya ya. Nah, itu adalah penyelesaian untuk berapapun nilai lambda dan biasanya penyelesaian ini tidak banyak guna. Kita lebih banyak gunanya kalau dia penyelesaian tidak boleh 0, tidak boleh vektor 0 gitu ya. Nah, nanti lambdanya itu dinamakan dengan nilai eigen atau nilai karakteristik dari matriks A. Dan untuk menyelesaikan X yang bersesuaian dengan persamaan ini, itu vektornya dinamakan dengan vektor eigen ya, dari matriks A. Nah, kita punya persamaan X min lambda X sama dengan 0, sama dengan vektor 0, bisa teman-teman tuliskan sama 0 ya. Jadi kan kenapa di sini ada I-nya, ada matriks identitas. Kenapa? Karena kan lambdanya itu suatu bilangan nih ya. Jadi A-nya kalau kita misalnya ya, sedangkan ini bilangan, jadi kita perlu adanya matriks sendiri. Nah, kita tulis aja nih matriks identitas ya, yang berisinya diagonal utamanya 1, lainnya adalah 0, 0, 0 gitu ya. Itu vektor X-nya tidak sama dengan vektor 0 ya. Berarti kalau kita punya seperti itu, berarti determinannya itu sama dengan 0 ya. Sebentar, ada yang komen, ada yang chat. Bu, maaf putus-putus. Atau apa yang putus-putus? Sinyal saya? Iya, Bu, putus-putus tapi jelas lagi, putus-putus jelas lagi gitu, Bu. Dia lagi galau kayaknya sinyal saya. Saya padahal udah beli yang M3 loh, yang 100.000 ya, sombong enggak. Nggak tahu nih di sini di Cianjur kayaknya padahal ini 4G tulisannya. Mungkin karena lagi hujan ya teman-teman, punten ya, jadi paling tulisannya 4G. Oke, lanjut lagi ya. Oke, sampai mana tadi ya? Sampai sini ya, determinannya sama dengan 0. Nah, kemudian ini ya persamaan 3 ini itu namakan persamaan karakteristik ya. Nah, penyelesaiannya itu adalah nilai-nilai lambda atau nilai-nilai eigen dari matriks A. Ya, si lambda itu adalah berarti nilai eigennya ya dari si matriks A. Kalau X-nya itu yang vektor X itu adalah vektor eigen nanti hasilnya ya. Seperti itu. SPL itu teman-teman ya sistem persamaan linear ya, seperti itu. Kemudian jadi setiap satu nilai eigen akan memberikan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen ini ya. Jadi untuk menentukan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen adalah menyelesaikan SPL. Dan setiap satu nilai eigen itu akan memberikan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen ini. Jadi ada nilai eigen sendiri, nanti vektornya sendiri gitu teman-teman ya. Kecuali kalau memang nilai eigennya kembar ya, pasti otomatis vektornya akan sama. Kemudian di sini ada nilai dan vektor eigen dari matriks A. Jadi teman-teman kita bikin dulu persamaan karakteristiknya, yaitu adalah determinan ya, determinan dari A min lambda I ya. Nah, dibuat sama dengan 0. Kita paksa sama dengan 0. Nanti lambdanya berapa? Nah, lambda ini akan menjadi nilai eigen gitu ya. Nah, ternyata hanya itu apa? Yaitu 42 min 1, 1. 42 min 1, 1. I-nya apa? Nah, ini itu bergantung daripada matriks si A. Karena matriks si A-nya itu 2 kali 2, berarti identitasnya matriks identitas juga sama, yaitu 2 kali 2, yaitu 1, 0, 0, 1. Seperti itu ya. Kalau di sini matriks A-nya 3 kali 3, berarti kalian juga harus matriksnya I-nya 3 kali 3 ya. Berarti 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Seperti itu ya. Kalau misalnya 3 kali 3, seperti itu ya.
Nah, kemudian di sini tinggal teman-teman kalikan di sini min lambda. Jadi kalau kita punya 4 minus min lambda kali 1 berarti 4 min lambda. Min 1 min lambda kali 0 berarti min 1. Bisa ya? 2 kalikan min lambda kali 0 berarti 2. 1 dikurangi min lambda kali 1 itu adalah 1 min lambda. Seperti itu. Lalu kalian cari determinannya ya. Determinannya apa? Ini bisa determinan ini? Bisa teman-teman? Determinan ini kalau kita punya 2 kali 2 determinannya gimana? Kalau kita punya A, B, A C, D. dikali B min C kali D. C kali B bukan Bu? Iya, betul. A kalikan D dikurangi B kalikan C ya atau C kalikan B. Oke ya. Ini adalah A, kitanya ya ini B, ini C, ini D. Atau bisa ini aja langsung 4 min lambda dikalikan ini dikurangin ini kalikan ini ya. Di per hasilnya ini. Kalian bisa kalikan pelangi bisa ya, ini kalikan ini kalikan ini bisa? Bisa? Dikalikan ini tambah dikalikan ini gitu bisa ya? Bisa Kak? Bisa Bu. Bisa ya. Jadi kalau bisa lanjut aja biar kita bisa review yang lain ya. Nah, hasilnya adalah ini ya. Kalian faktorkan. Insya Allah bisa ya faktorkan ya. Ada lambda min 2, kemudian lambda min 3. Nah, ini sama dengan kan 0. Nah, berarti apa aja lambda yang memenuhi ya? Ada lambda sama dengan 2, sama lambda sama dengan 3. Jadi nilai gennya ada lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen tersebut ya. Nah, caranya gimana? Nah, seperti ini. Jadi kita buat A min lambda I kali vektor X sama dengan ini ya, sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 ini bukan 0 bilangan ya, tapi vektor 0 ya. Nah, di sini kita lambda sama dengan 1. Lambda satunya lambda sama dengan 1. Lambdanya sama dengan 2. Berarti nanti kalian ganti lambda yang di sini kalian ganti menjadi 2. Jadi 4 dikurangi 2. Jadi di sini kan A-nya apa tadi teman-teman punya? A-nya itu kalau nggak salah ya 4, 2 min 1, 1 ya. 42 min 1, 1 gitu kan. Nah, kemudian apa? Dikurangi dengan nih ya, dikurangi dengan min lambda dikalikan I-nya 0101 gitu ya, 1001 gitu ya, 1001. Nah, dikali dengan vektor X. Vektor X-nya itu kita ambil aja misalnya A1, A2 boleh atau AB juga boleh, bebas ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sama dengan vektor 0 karena di sini ada 2 aja ya barisnya, berarti di sini 2 seperti ini ya. Nah, kemudian apa? Ya udah 4. Coba ini 4 dikurang 4 min lambda kali 1 berarti 4 min lambda gitu kan ya teman-teman ya. Min 1 min lambda kali 0 berarti min 1 dan seterusnya ya. Nih teman-teman saya asumsikan bisa ya. Nah, kalau di sini lambda 1 ya, tinggal dituliskan saja di sini lambda 1-nya. Seperti itu ya. Nah, X1-nya tadi AB, kemudian 00. Nah, kemudian apa lagi? Lambda 1-nya kalian substitusikan dengan 2. Jadi 4 dikurangi 2 adalah 2, 1 dikurangi 2 adalah min 1. Seperti itu ya. Nanti akan teman-teman mendapatkan seperti ini. Berarti artinya nih sama nih. Ini sama. Berarti kita punya 2A min B sama dengan 0. Berarti B-nya sama dengan 2A. Ya. Nah, kalau kita punya vektor X sama dengan A, B. Nah, di sini berarti A-nya biarkan aja. Nah, di sini 2A. B-nya kita ganti menjadi 2A. Ya. Kenapa yang B-nya kita kenapa yang A-nya dibiarkan, B-nya nggak dibiarkan, Bu? Biar kita sebisa mungkin variabelnya sedikit mungkin gitu. Misalkan kita udah tahu nih persamaannya bahwa B sama dengan 2A. Ya udah kita buat aja A jadi tetap A, tapi B-nya kita ganti menjadi 2A gitu ya. Nah, A-nya bisa kita keluarkan jadi kita punya 1, 2. Nah, A-nya itu adalah anggota himpunan bilangan real. Nah, jadi di sini adalah solusi banyak, teman-teman. Jadi A-nya karena real, masih ingat ya kalau di video ya A-nya apa bisa di apa yang kalian pelajari bahwa kalau real itu kan yang di awal tuh ada yang saya pernah ajarin tuh yang desimal berulang dan sebagainya ya, yang rasional irasional ya. Nah, itu kan artinya nggak cuma bilangan bulat saja ya, misalnya hanya 1, bisa juga hanya 1,1 dan seterusnya ya. Nah, itu makanya dia
karena di solusinya solusi banyak seperti itu ya. Nah, kalian ganti nanti lambda yang kedua yaitu adalah 3. Jadi vektornya nanti kalian punya seperti ini ya. Karena C sama dengan D ya, berarti dengan cara yang sama ya. Nanti lambda dulu ganti dengan 3. Nanti kan kalian dapatkan C min D sama dengan 0 atau 2C min 2D sama dengan 0. Sama ya ini artinya ya. Berarti C sama dengan D. Berarti di ininya apa? Karena X2-nya sama dengan vektor X2-nya adalah C sama D, dan kita tahu bahwa D itu sama dengan C, berarti kita ganti saja seperti ini ya. C-nya adalah 1, 1 seperti ini ya. Dengan C-nya anggota himpunan bilangan real. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Berarti vektor eigen yang bersesuaian adalah dengan lambda ini dan ini adalah ini, di mana A-nya anggota himpunan bilangan real, kemudian yang faktor bersesuaian dengan lambda 2 ini adalah ini dengan C-nya anggota himpunan bilangan real ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalian coba di sini ada nilai eigennya ya. Pertama kalian cari dulu determinannya. Nanti dapat nih determinannya dibuat sama dengan 0. Jadi sama kayak tadi ya, A min lambda I ya. I-nya karena tadi matriks 3 kali 3 berarti kalian juga bikinkan 3 kali 3 seperti ini ya. Sehingga kalian bikin determinannya sama dengan 0. Nanti diperoleh seperti ini. Kalian jabarkan sama dengan 0. Nah, lambda yang memenuhi apa aja ada? 1, min 4, sama 3. Kemudian kalau lambdanya 1, kalian ganti saja lambda di sini jadi 1 seperti itu ya. Kemudian nanti kalau tinggal vektornya kita ganti aja, misalnya sini A B C, nanti C D E, satunya lagi lambda satunya lagi E F G misalkan gitu ya. Yang penting jangan sama dengan X1 lagi ya. Nah, seperti ini nih. Jadi didapatkan 3B sama dengan 0. Terus apa lagi? Min B sama dengan 0, berarti kan otomatis 3B sama dengan 0, berarti kan B-nya 0. Yang min B sama dengan 0, otomatis B-nya sama dengan 0. Kalau berarti kita punya yang ini, 3A min 3B min C sama dengan 0. Karena B-nya 0, berarti ini 0 ya. Berarti sisanya adalah 3A min C. Jadi artinya sama dengan 0, berarti C-nya adalah 3A. Jadi X1 kita punya A, B, C. Berarti A-nya tetap A, B-nya adalah 0, C-nya itu adalah 3A ya. Jadi A-nya kita keluarkan saja boleh. Jadi 1, 0, 3. Nah, ini A-nya anggota himpunan bilangan real ya. Nah, kalian bisa sekali lagi nanti yang lambda 2-nya min 4. Nanti kalian substitusi juga kayak tadi ya. Lambda ganti dengan min 4. Nanti diperoleh seperti ini. Nah, berarti ini apa? 5A plus 3B sama dengan 0. Terus min B plus 5C sama dengan 0. Sama 3A plus 2B min C sama dengan 0. Nah, kalian selesaikanlah. Nanti dapat nih. Nanti kalian akan peroleh seperti ini ya. Jadi kalau kita punya 5A plus 3B tadi ya sama dengan 0. Sebentar saya hapus aja dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa aja nih, B-nya berarti kan sama dengan 5C nih. Kalian bisa juga substitusi ke sini, teman-teman. Jadi kita punya 5A ditambah 3 kalikan 5C sama dengan 0. Ya kan, sisanya 5A tambah 15C sama dengan 0. Nah, nanti kalian substitusi juga lagi ke sini. Jadi kita punya 3A plus 2B min C sama dengan 0. A-nya kalian ganti menjadi min 15C dibagi 5. Berapa hasilnya? Min 3C ya? Ya kan ya? Ya, Bu. Ya, betul ya. Oke. Nah, seperti ini. Berapa nih jadinya nih? 0 ya? Min 9C. 0 ya? Ya, 0 Bu. ya? Balik lagi ke 0. Udah sampai sini aja berarti ya. A sama dengan minus 3C. Loh, kok di sini nggak negatif? Apa saya yang salah ngitung ya? Ini positif ya, sorry. Ini negatifnya di mana sih? Negatifnya siapa lagi saya? Ada yang salah itu nggak saya?
Benar, ini B sama dengan 5C. Oke. Berarti 5A tambah 3 kali 5C, 15C. Berarti kan 5A sama dengan minus 15C per C kan? Per 5 kan? Min 3C bukan? Apa saya salah? Benar nggak? 5A plus 3B sama dengan 0. Terus 3A tambah 2B min C sama dengan 0. Min B plus 5C sama dengan 0 kan? Kalau gitu ya teman-teman ya. Iya, Bu. Bener nggak nih? Bener ya? Oke, mungkin ini ya. Oke, apa saya bener kan yang hitungnya ya. 5 kali A tambah 3 kali B, 3A, 2B min C. Pokoknya intinya kalian teliti aja sih pas kerjaan ini ya. Yang penting bisa nih dikerjakan ya. Nah, kemudian A-nya sekian gitu ya. Kemudian A-nya sekian. Berarti B-nya berapa? B-nya kan tadi sama dengan 5C. Berarti 5, C-nya berapa? C-nya tadi kita punya B hubungan sama B satu variabel aja gitu loh. C aja kali ya dirubah. C aja deh. Berarti kita punya A, B, C. Berarti A-nya adalah min 3C, B-nya adalah 5C, C-nya adalah C. Berarti yaitu min 3, sorry. Ini C-nya ke depan aja ya langsung. Min 3, 5 sama 1 ya. Seperti ini ya. Ini saya nggak tahu nih dapat dari mana nih. Nggak bisa ya. Soalnya kan dia di sini ini ya. Seperti itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi dia sama solusi banyak juga. Ada yang mau tanyakan? Paham nggak? Teman-teman? Paham, Bu. Ini sih Bu, aku Apa? belum connect. Belum. Di-connect ini pakai apa? Biar connect. Udah sore ya? Bisa login ke kabel. Oh, pakai kabel. Nih gini loh, kan kita punya 5A tambah 3B sama dengan 0. 3A tambah 2B min C sama dengan 0. Berarti min B tambah 5C sama dengan 0. Nah, kita punya nih min B plus 5C sama dengan 0. Berarti kan B sama dengan 5C. Bener nggak teman-teman? Ya kan? Ya, Bu. Pindah ruas kan? Oke. Nah, terus yang ini nih. 5A ditambah 3B sama dengan 0. Berarti 5A ditambah B-nya saya ganti menjadi 5C. Jadi A-nya berapa? Min 15C 15C dibagi per 5 kan? 5. Berarti min 3C kan? Iya, Bu. Benar? Nah, Benar. terus apa lagi? Oke, C-nya ya sama dengan C. Atau bisa coba kalian coba substitusikan. C sama dengan apa? C sama dengan 3A tambah 2B. Mau ngapain juga sih di sini 3A? Pasti bakal C juga nih. Coba 3A berarti 3 dikali min 3C ditambah 2 kali. B-nya adalah 5C. 9 min 9 tambah 10C. C lah ya. Benar kan ya? Memenuhi ya. Nah, berarti dia memenuhi. Nah, ya udah berarti vektornya teh ABC, A-nya apa? A-nya itu adalah min 3C, B-nya itu adalah 5C, C-nya 5C. Jadi artinya kita ini loh, kita memaksimalkan kemungkinan si variabelnya gitu sedikit mungkin. Paham nggak maksud saya? Kalau memang Paham, Bu. hanya bisa kita ganti C, ya kita ganti C. B-nya kita jadi semua kita ganti C. Kalau kadang ada juga dia misalnya cuma bisa A sama B gitu. Maksudnya misalkan contoh ya, di persamaan pertama dia bentuknya cuma A. Persamaan kedua sama ketiga dia bentuknya bisanya B. Jadi ya nggak masalah. Misalkan kayak gitu berarti nanti ada dua seperti ini. Nah, gitu. Misalkan contoh ya, kita punya 1A ditambah 2B, A di sini B. Nah, berarti kan punya 1 di sini 2, di sini 1, di sini 0, 0 di sini 1 kayak gitu. Paham nggak teman-teman? Ya.
Bu, paham. Seperti itu ya. Pokoknya seminimal mungkin variabel kalau bisa kita ganti, tapi kalau enggak ya udah gitu adanya ya. Oke, lanjut. Nah, sini nanti lambda 3-nya adalah 3 ya. Nanti kalian ganti lambdanya menjadi 3. Nanti akan diperoleh. Nah, ini dibuat sama dengan 0 ya. Berarti A-nya berapa? A-nya berapa tuh? 3B per 2 ya. B-nya berapa? Nah, ini B-nya kalian ganti atau si C-nya kalian ganti saja. C-nya sama dengan apa? Berapa nih? Ayo bantuin saya. C-nya sama dengan berapa? Kalau kita min B min 2C sama dengan 0, C-nya berapa? B per 2. 2. B per 2. Bu. Min B min 2C. B gini? Min ya? Iya, Berarti Bu. C-nya min ya? 2. Oke. Berarti matriksnya ABC. A-nya itu adalah 1,5B. B-nya mah B sendiri. C-nya itu adalah min B 2. Nah, nanti B-nya kalian keluarkan aja ya. 1,5 1 minus 0,5. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa keterangan ini ya. B-nya anggota himpunan bilangan real, ini juga real dan sebagainya ya. B-nya anggota himpunan bilangan real. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa pakai kesimpulannya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini, teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi nih reviewnya ya. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Sebentar ya. Ini kan udah. Apa lagi ya? Trigonometri ya, insya Allah mah. Udah ya, terus apa lagi ya? Oh, limit ya. Limit ya. Turunan limit. Stop sharing. Atau kita kerjain dulu aja nih soalnya ya. Sebentar. Sambil habis itu kita ini. Saya cari dulu slide-nya. Nih kita lanjut dulu kerjaan soalnya. Nah, nanti tadi. Nah, ada yang sudah selesai belum yang ini? Ayo. Yang bagian B siapa yang udah? Tadi siapa tuh? Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Rizky, Bu. Oh, Rizky. Oke, Rizky. Boleh tahu hasilnya berapa Ki yang bagian B? Bu, maaf kalau salah dikoreksi ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nggak bakal distrap. Silakan Ki. 84,78 jam, Bu. Oke, saya ngintip dulu ya jawabannya ya. Saya belum hafal ininya jawabannya. Berapa? Sama yang 84,78 jam, Bu. 84. Oh, oke. Hampir Ki, hampir. Hampirnya 100 Ki. Masih beda 100. Ianya di atas 100 Ki. Gak apa-apa kan hampir kan? Oh, itu Oke. mungkin tadi ada yang salah. Iya, salah ngitung ya kan? Ya, Ibu salah ngitung ya. Malu, Bu. Gak apa-apa, gak usah malu. Yang penting dah nyoba. Kalau yang Karena malu, memang sambil ngerjain soal sambil merhatiin mah, Bu. apa tuh? Sambil Iya kan kita ngerjain sambil soal ngerjain soal sampai merhatiin merhatiin. Oh iya, Masya Allah ya. Ya udah nih kalian kerjain lagi atau gimana nih? Gak apa-apa ya, kan tadi kita review dikit ya. Jadi sambil ngerjain, sambil perhatikan gitu ya. Jadi kalian multitasking ya nanti ya. Ini kelihatan ya slide-nya ya. Bisa nggak nih saya lihat coret-coret Kak? Aman ya? Slide-nya doang, Bu? Ini saya coret-coret, kelihatan nggak nih coret-coretannya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oh, oke, baik. Berarti ini kayaknya kita nanti foto ya setelah satu soal ini ya. Kita foto. Nah. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kan kita punya volume air ya. Volume air ya. Ini kenapa nggak mau hilang ini tulisan ini?
Oh gitu. Oke, kelihatan ini slide-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, tadi kita punya apa? Ada wadah air ya berbentuk setengah bola, jari-jarinya 4 meter dan ternyata ada lubang kecil tuh di bagian bawahnya. Nah, terus airnya bocor dan mengalir keluar dengan lajunya konstan yaitu 1 meter kubik per jam. Ya, oke. Nah, kita misalkan dulu aja dibikin fungsi, misalkan VT adalah volume air pada saat T, kemudian HT adalah tinggi atau kedalaman air pada saat T. Nah, rumus untuk rumusnya apa? Yaitu kita punya rumus volumenya. Karena tadi volumenya bentuknya apa, teman-teman? Silinder. Silinder, Setengah bola. setengah bola. bola. Oh iya, Iya, setengah bola. Maaf ya, Bu. iya nggak apa-apa. Itu kamu harus move on ya. Tadi sudah di zaman yang mana tadi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, setengah bola ya. Jadi kita punya rumus volumenya pH kuadrat. Nah, tinggal di sini dikalikan dengan 4 min sepertiga dikalikan dengan H. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan tadi jari-jarinya itu adalah 4 gitu ya. Nah, jadi kita punya pH kuadrat 4 min sepertiga H. Nah, nanti akan dapat nih volumenya adalah 4 pH kuadrat min sepertiga pH pangkat 3. Adapun laju perubahannya berarti kalian turunkan ya CV-nya terhadap waktunya ya. Jadi karena di sini hanya juga bergantung daripada ketinggian kan. Kemarin sudah dijelaskan juga tuh ya. Kemarin contohnya tentang apa ya? Ada waktu juga deh. Itu yang bocor. Silinder yang bocor ya itu ya. Yang atasnya nggak pakai tutup ya. Itu kan sama aja. Artinya ketinggiannya dia bergantung daripada waktu dan volume juga bergantung daripada waktu. Nah, ternyata di sini kita turunkan nih kedua ruasnya sehingga akan diperoleh 8 pH dikurangi pH pangkat 2 yang diturunkan bisa ya teman-teman ya. Turunkan terhadap ini bisa ya. Kalian turunkan dulu terhadap kalau kita mau menurunkan dV per dt sama aja kan kalau kita turunkan dV per dH dikali dH per dt kan ya. Kayak tadi tuh yang apa sih yang di awal tuh rumus rantai ya, aturan rantai. Nah, seperti itu. Jadi dV per dH-nya kita turunkan dulu terhadap H. Jadi kita punya 8 pH minus ini turunkan dulu. Jadi kita punya pH kuadrat dikalikan dengan dH per dt. Nah, jadi kita punya dH per dt sama dengan dV per dt dibagi dengan ini ya. Tadi lajunya berapa? Adalah sebesar satu satuan. Berarti nanti dV per dt-nya adalah sebesar satu satuan ya. Kalian lihat aja di satuannya, oh meter kubik, otomatis berarti hubungannya sama volume nih. Nah, per jam berarti kan hubungan sama waktu. Nah, berarti DH lagi. dV per dt ya, ini satu satuan. Terus diapain lagi? Nah, ini kalau ketika tingginya 3 meter, berarti ketika hanya kita ganti di sini adalah 3 meter. Jadi, kalian jangan diganti di sininya, tapi kita ganti pas ketika diturunkannya ya. Kita evaluasi di hasilnya akhir. Jadi kita akan peroleh hasilnya adalah hanya kita ganti menjadi 3, sehingga diperoleh seperti ini ya. 1/15 pi meter per jam ya. Satuannya meter. Jangan lupa nanti ketika ujian, jangan lupa dituliskan satuannya ya. Jadi diketahui, ditanyakan sama jawab. Nah, kemudian yang bagian kedua, setelah berapa lama ini ya, ini kan udah diketahui ya. Tadi kenapa pakai volume rumusnya itu ya pakai yang tadi ya. Ya, kenapa rumusnya seperti ini yang ini ya. Jadi apa? Di dalam petunjuk ini jadi ada air setinggi H dalam wadah dengan setengah bola jadi R, volumenya adalah ini. Tadi R-nya karena 4 berarti kita ganti R-nya jadi 4 ya. 4 min H sepertiga H. Oke? Oke. Nah, kemudian sampai mana tadi teh? Ini ya yang bagian setelah berapa lama air habis? Setelah berapa lama air akan habis? Nah, di sini kita punya tadi apa volumenya? Kita punya 4 pH kuadrat min sepertiga pH pangkat 3 ya. Nah, dengan volume awalnya itu kan tadi hanya tinggiannya adalah 4 ya. Mana tadi teh? Nah,
Iya Ya. Ibu, saya salah tadi hanya 3. Oh iya. Kirain A sama B-nya masih Oh ini berhubungan. berhubungan iya. Nanti kalau pas ngerjain kayak gini Ki, ini ceritanya tidak berhubungan ya, kecuali kalau dia berdasarkan A gitu-gitu ya Ki ya. Nanti kalau ngerjain soal. Oke, Bu. Oke ya, di sini kan tadi hanya adalah karena tadi jadinya adalah 4 meter ya. Kan tadi setengah bola ya, teman-teman yang anggap aja nih bola ya. Nih bola, nih bola ya. Nah, ini kan jari-jarinya ya. Berarti kan tingginya dia ya. Nah, ini adalah sebesar 4 meter. Nah, berarti ketinggiannya hanya adalah 4. Kita ganti temannya lagi. Kita ganti hanya adalah 4 ya. Nanti akan plus seperti ini ya. Nah, ya udah. Karena air bocor dan mengalir keluar dengan laju konstan adalah 1 meter kubik per jam, maka waktu yang dibutuhkan hingga air habis adalah ya udah kita punya T-nya sama dengan 128 pi per 3 dibagi dengan lajunya. Kan kita punya tuh ya, laju konstannya adalah sebesar 1 meter kubik per jam ya. Kan kalau kita punya S sama dengan V kalikan T ya, kalau kalian di belajar fisika kan ya. Berarti kan biasanya tuh T sama dengan S dibagi dengan V gitu kan ya. Nah, S-nya itu adalah tadi. Nah, di sini S-nya kita pakai ini ilmu kecepatan ya. Maksud saya tuh ini hubungannya ini kecepatannya. Ini bukan volume ya, ini kecepatan. Ini posisi ya. Berarti kalau kita posisinya di sini adalah si volumenya gitulah bahasanya nih secara ininya aja mudahnya. V-nya ini adalah kecepatan berarti hubungan sama lajunya ya. Berarti volume dibagi dengan laju seperti itu ya. Nah, nanti dapat seperti ini 128 pi per 3. Sampai sini boleh. Jangan lupa satuannya adalah jam ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut. Oke. Nah, silakan dicoba dulu nih teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu ada staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana alam, dan kalian juga perlu juga ya memahami tentang tanah-tanah ya. Saya sempat baca juga. Jadi kalian harus pahami juga ini ya. Silakan dikerjakan. Ini kelihatannya slide-nya ya. Silakan di screenshot dulu teman-teman. Fotonya kapan, Bu? Apa teh? Oh iya, kita foto dulu ya. Sambil screenshot dulu nih. Udah? Sudah, Bu. Oke, kita foto dulu ya. BTW kita ujian kapan ya? Tahu nggak? Kita ujian kapan? Ada yang tahu? Hari Selasa. Hari Selasa, Bu, sesi 2. Itu tuh ujiannya gimana sih? Tahu nggak? Itu tergantung dari gurunya, Bu. Ada yang pakai G-form gitu-gitu. Oh gitu. Kalau tergantung dosen mah, saya mah maunya Jimit. Jimit atau enggak Zoom ya. Jadi lewat Zoom atau Jimit nanti ya udah kalian nyalakan kameranya. Tapi nanti ya. Oke, kita foto dulu ya teman-teman. Ayo dinyalakan kameranya, silakan kita foto-foto. Oke, Maitri, ayo dinyalakan. Widiawati, silakan. Aisyah, silakan. Dinyalakan, teman-teman. Oke ya. Oke, silakan siapa yang mau fotoin? Fadil, tadi siapa biasanya temannya? Boleh sama yang lain sok, yang jaringannya bagus. Di Padil jaringannya jelek, Bu, habis hujan. Iya, iya nggak apa-apa. Maiti bisa atau siapa? Elvira, Elvira nyalain atuh. Elvira. Nggak bisa, Bu, ininya rusak, keblur. Oh, oke, nggak apa-apa. Ayo. Amira ya, siapa yang kemarin teh yang bantuin? Yuni. Yuni ya, Yuni mana Yuni? Yuni katanya itu, Bu, gangguan. Aduh. Oh. Jadi nggak jaringannya jelek juga tadi udah konsen ke Padil. Jadi nggak bisa bantu. Lagi nggak pakai laptop juga, Bu, maaf.
Oh iya, nggak apa-apa Yun. Amira bisa Ali, bantu Mir atau Ali Ali, atau ada siapa? Ali. Halo Ali. Ini kita foto sejam loh. Boleh sama saya Bu. Oke, Sakti silakan boleh, Gi. Igris. Terima kasih Igris, silakan. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip, sudah. Oke, terima kasih. Saya curang ya. Saya minta kalian nyalain kamera, sayanya tidak menyalakan kamera ya. Nggak apa-apa ya. Biasa kan kalau ngajar di rumah tuh bawaannya malas pakai kerudung gitu. Jadi biasalah kalau ibu-ibu mah. Belum ibu-ibu, saya belum ibu-ibu ternyata. Oke, kita lanjut lagi, kita bahas lagi ya. Silakan dimatikan kan, biar menghemat kuota juga ya. Lumayan ya. Nah, oke silakan dicoba kerjakan nanti. Nih, silakan. Jadi beberapa waktu yang lalu, staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana alam meminta dilakukan penelitian terhadap Gunung Sadahurip, Garut, Jawa Barat, yang bentuknya menyerupai piramida. Kalkusiana, nah, seorang pemerhati gunung ingin membuat miniatur gunung piramida tersebut dengan selembar papan berbentuk persegi dengan panjang sisinya 2 meter. Piramida yang diinginkan memiliki alas berbentuk persegi, ya, lihat gambar ya. Nah, bantulah Kalkusiana ini ya untuk menentukan ukuran piramida tersebut, yaitu panjang sisi dan alas agar menghasilkan volume maksimum. Nah, di sini ada petunjuk nih, volume piramida itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Silakan dicoba. Ini screenshot dulu, silakan teman-teman di screenshot. Sudah ya? Oke. Oke. Ya Bu, maaf Siap. Bu. Boleh Kenapa izin sih? sholat asar dulu Bu. Oh, oke. Emang udah asar? Sudah Bu di sini Bu. Oh, oke, Aduh, siap. Oke deh, kita sholat dulu ya. Tapi kalian sebelum sholat diminta tolong di ini dulu di apa teh namanya di CS di screenshot dulu ya. Ini soalnya udah ya. Udah screenshot Sudah Bu. tadi ya. Sudah Bu. Oke, satu kali lagi biar nanti ketika ada yang sudah selesai sholat bisa dikerjakan soal yang selanjutnya sebentar ya. Oke. Satu kali lagi. Nah. Tuh. Nah, satu lagi. Nah, silakan. Silakan di screenshot. Oke, saya. Oke, kita sholat dulu. Oke ya. Boleh makan juga, Bu. Oh, boleh. Saya juga lapar sebenarnya belum makan dari siang. Kurubukan, Bu, cacing. Makan, Iya, makan. makanya iya makan ya. Boleh sambil makan juga boleh ya. Tapi nanti kalau sambil kerjain sambil makan ya. Oke, silakan.